Halo semuanya, masih bersama saya Joseph Tarigan tentunya dalam channel YouTube saya JT Channel. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 SMA yaitu manajemen. Mari ikuti penjelasannya berikut ini. Baiklah, kita awali pembelajaran kita hari ini dari pengertian manajemen. Ada 3 sudut pandang pengertian manajemen. Yang pertama dari segi seni. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan lewat orang lain. Yang kedua, manajemen dari segi ilmu pengetahuan, yaitu bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan manajemen dari segi proses adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Berikutnya kita akan masuk tentang fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengerahkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan karakter yang berbeda-beda, seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak fungsi-fungsi manajemen menurut tokoh-tokoh ekonomi, namun yang kita bahas hari ini adalah fungsi-fungsi manajemen yang dapat digunakan oleh manajer menurut J.R. Terry. Menurut J.R. Terry ada 4 fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Mari kita bahas penjelasannya satu per satu. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama dan merupakan kegiatan awal perusahaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikutnya yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Fungsi manajemen organizing atau pengorganisasian merupakan proses pengelompokan orang-orang. Atau organizing merupakan pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, dan pembagian alat-alat. Serta organizing merupakan proses pendelegasian wewenang. Sedangkan fungsi manajemen yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Actuating atau pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Actuating merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia atau berhubungan dengan tenaga kerja. Berikutnya yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan merupakan kegiatan mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Berikutnya, controlling merupakan pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana awal. Dan controlling atau pengawasan memberikan jalan keluar atas suatu kesalahan yang terjadi. Itulah beberapa fungsi manajemen menurut J.R. Terry yang dapat diterapkan oleh manajer dalam perusahaannya. Berikutnya pada bagian ketiga kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen. Menurut Harrington Emerson bahwa manajemen mempunyai 5 unsur yang disingkat dengan 5M, yaitu man, money, materials, machines, dan methods. Mari kita bahas unsur-unsur manajemen berikut ini. Yang pertama, man atau manusia. Man atau manusia merupakan sumber daya yang produktif. Manusia dianggap yang paling penting karena keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan tentu tergantung pada manusia. Berikutnya unsur yang kedua
money atau uang. Uang diperlukan untuk menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang tidak mungkin kita memperoleh bahan-bahan ataupun mesin-mesin, dan tentunya bagaimana untuk membayar biaya operasional perusahaan seperti gaji, listrik, air, dan lain-lain. Itulah pentingnya money atau uang dalam unsur manajemen. Yang ketiga, materials atau bahan-bahan. Materials atau bahan-bahan diperlukan dalam penciptaan sebuah produk. Misalnya produksi padi atau jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan-bahan produksi. Jadi setelah ada man atau manusia yang bekerja, lalu adanya dukungan uang atau money, dan tersedianya materials atau bahan-bahan, maka perlu unsur yang keempat, yaitu mesin-mesin. Mesin-mesin merupakan produksi modern, karena dengan adanya mesin, pekerjaan lebih efisien dan lebih ekonomis tentunya. Dan yang terakhir, unsur-unsur manajemen, yaitu adanya metode. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Setelah kita memahami pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, maka yang terakhir kita masuk ke bidang-bidang manajemen. Ada 5 bidang-bidang manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input berupa faktor-faktor produksi menjadi output, yaitu berupa barang atau jasa, dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Ada 2 hal yang berkaitan dengan manajemen produksi, antara lain yang pertama, perancangan sistem produksi, di mana manajemen harus mempertimbangkan rancangan produk, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, dan rancangan pekerjaan. Lalu yang kedua, pengendalian sistem produksi, meliputi pengendalian mutu barang dan manajemen persediaan. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Ada 4 hal yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Yang pertama, riset pasar. Yang kedua, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Dan yang keempat, manajemen pemasaran berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Berikutnya jenis manajemen yang ketiga, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana atau sumber dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Lalu manajemen yang keempat, yaitu manajemen personalia. Adapun yang berkaitan dengan manajemen personalia, yaitu yang pertama, manajemen personalia melakukan penerimaan pegawai baru. Berikutnya yang kedua, mereka juga menilai kinerja pegawai. Lalu yang ketiga, manajemen personalia melakukan promosi jabatan ataupun mutasi kepada pegawainya. Dan yang keempat, manajemen personalia dapat memberhentikan pekerja atau mem-PHK pekerjanya. Itulah yang berkaitan dengan manajemen personalia. Berikutnya kita masuk ke bidang manajemen yang terakhir atau yang kelima, yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada layanan di bidang administrasi dan juga pemakaian alat-alat perkantoran, dan juga mereka yang memelihara organisasi ataupun perusahaan. Itulah yang berkaitan dengan bidang-bidang manajemen. Demikianlah pembelajaran kita hari ini seputar manajemen. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat Anda. Dukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, agar channel ini semakin berkembang.
Dan jangan lupa terus saksikan video-video di JT Channel. Sampai jumpa.